Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sempat terpotong videonya. Kenapa terpotong? Karena memorinya penuh, memori penyimpanannya. Bayangkan saja 5 menit itu disimpan oleh videonya sebesar 500 MB dan 10 menit 1 giga. 30 menit 30 menit 3 giga. Oke, ini adalah cerita dari orang pertama yang sukses mengisahkan dirinya sebagai orang yang berkata bahwa alam semesta ini terdiri dan berasal dari air. Banyak orang merasa malu disebut tidak modern. Nah, awal-awalnya seperti ini sih. Sekarang coba kita pikirkan, apa iya kita malu disebut orang kampungan dan kita lebih bangga disebut sebagai orang modern? Padahal modern itu berasal dari Yunani, dari kota Athena, Kalimera. Kalimera, Kalimera, Kalimera di Athena. Padahal udah berasal dari itu. Kita harus lebih berbangga jika disebut orang kampung. Karena di kampung kalian bisa menemukan apa saja. Bisa hidup tanpa uang, tanpa bahan bakar, tanpa listrik, bisa hidup. Tapi kalau di kota, orang kota, kalaulah ia tidak bekerja, ia tidak bisa makan. Kalaulah ia tidak punya uang, ia tidak bisa membeli makanan, beras. Sedangkan di kampung, orang kampung merdeka. Maka untuk mengasah spiritual dibutuhkan uzlah, melatih diri di kampung supaya dapat konsentrasi dan tidak memikirkan materi pencarian untuk bertahan hidup. Yang penting ada padi, bisa menanak nasi dan bisa makan ikan yang ada di sekitar. Itulah kelebihan dari orang kampung. Maka jika kita lebih bangga disebut sebagai orang barat, artinya bukan kita tinggal di kota, tapi secara pemikiran, pemikirannya barat. Beda dengan pemikiran desa. Kalau pemikiran desa adalah tani, kemudian caranya supaya bersyukur, caranya supaya dapat rukun satu sama lain. Tapi kalau di kota bagaimana bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia? Semakin besar kalau di kota. Bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan? Bagaimana supaya sumber energi murah? Itulah permasalahan yang ada di kota. Sedangkan permasalahan di kampung adalah bagaimana nyambung supaya orang kota dapat melindungi perkampungan sehingga antara kampung dan desa tidak tidak saling merugikan. Jangan sampai pabrik mengeluarkan limbah ke sungai dan sungainya mencemari perkampungan. Otomatis situasi itu merugikan salah satu sumber kehidupan, yaitu kampung. Namun yang diuntungkan adalah kota. Jangan sampai seperti itu. Itu secara ekonomi. Balik lagi kepada secara pemikiran. Yang disebut modern itu berasal dari Athena. Yang dimaksud modern ialah pola pikir barat. Kata barat yang ditulis dengan huruf B besar bukanlah nama arah geografis. Orang Australia tidak ingin disebut sebagai orang timur karena mereka berkulit putih. Walaupun mereka pendatang, tapi mereka tetap ingin disebut barat. Walaupun secara geografis itu Australia itu berada di selatan. Tapi secara pemikiran mereka barat. Jadi mereka ingin disebut sebagai orang barat walaupun tinggal di selatan. Pola pikir barat atau modern itu adalah pola pikir yang intinya berdasar pada rasionalisme. Ingat, barat adalah rasionalisme. Jadi orang yang tidak rasionalisme itu bukan barat. Bumi itu bulat, sehingga kita tidak tahu arah barat mana, arah timur mana. Karena kalaulah kita ke timur terus-menerus, maka kita akan sampai ke Amerika Serikat, Mexico City, Eropa juga. Eropa juga sama. Kalau ke timur, dia juga akan sampai lagi ke Eropa karena bumi itu bulat. Maka secara geografis tidak ada timur barat.
Timur ke barat, selatan ke utara, tidak ada. Dilanjutkan, untuk memahami pola pikir tersebut, kita harus menelusurinya sampai ke awal sejarah. Akarnya dari mana sih? Mengapa orang ingin disebut modern? Mengapa orang berpikir secara rasionalisme, secara rasional dapat terukur? Mengapa? Jadi selain rasionalisme itu ada namanya empirisme. Empirisme itu scientific atau dapat terlihat, terindra. Kalau rasionalisme dapat dipikirkan, itulah namanya rasionalisme. Orang yang berpikir mencari solusi dan orang yang berpikir untuk memajukan negaranya. Kalau orang yang empirisme, mereka yang bereksperimen terus-menerus sehingga melahirkan sesuatu yang menakjubkan. Itu tugasnya para ilmuwan, dan rasionalisme itu tugasnya orang-orang pemikir. Karena orang-orang pemikir ini dapat mengkonsepkan 20 tahun ke depan. Itu cara rasionalisme. Meramalkan gerhana selama ratusan tahun, itu rasionalisme. Dan sebagainya. Rasionalisme itu melampaui praktek. Kalau empirisme itu harus dipraktekkan dulu, harus dicoba dulu, baru dianggap benar. Tapi kalau rasionalisme, selama itu dapat masuk akal, dapat kira-kiranya dapat dilaksanakan, maka itu dianggap benar. Maka rasionalisme dengan empirisme itu berbeda. Sehingga jika kita bersifat empiris, maka kita harus membuktikan dulu, baru kita percaya. Berbeda dengan rasionalisme, kita tahu bahwa itu akan terjadi, maka kita berpikir rasionalisme. Orang yang dianggap mula-mula berpikir rasional ialah Thales. Kalau Thales itu kisah cerita. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau Thales itu makanan dari Bogor, dari Jawa Barat khasnya. Tapi saya bagaimana membacanya yang tepat ya? Karena di sini dituliskan Thales, Thales, Thales saja. Karena saya bisa lebih nyaman kalau memanggil Thales. Hidupnya sekitar 650 sebelum Masehi di Athena. Athena kan tahu, semua orang Indonesia telah mengenal Athena karena sering dinyanyikan oleh biduan dangdut. Kalimera. Nah itu. Sangat mungkin jauh sebelum itu ada pemikiran rasional. Tetapi yang tercatat dalam sejarah ya Thales tersebut. Karena sebelum Thales banyak pemikir rasional namun tidak tercatat secara pendidikan dan tidak terajarkan melalui pendidikan-pendidikan sekarang, pendidikan modern tentunya. Kalau pendidikan tradisional berhubungan dengan cerita rakyat yang berlaku pada tempat tersebut. Itu bedanya dengan desa, desa dengan kota, modern dengan non-modern. Ada imperium yang besar pada zaman itu, namanya Imperium Romawi. Kita dapat melihat begitu besarnya Imperium Romawi sehingga diabadikan dalam Al-Quran dengan surat Ar-Rum. Imperium ini memiliki dua daerah yang sangat terkenal, yaitu Sparta dan Athena. Kaum-kaum Sparta, mereka sangat membanggakan kekuatannya. Sedangkan orang-orang di Athena, mereka bangga dengan apa pencapaiannya, dengan rasionalisme berpikir. Sparta, otot; Athena, otak. Di Sparta dikembangkan pendidikan jasmani. Jadi guru olahraga itu kiblatnya bukan ke Athena, tapi ke Sparta. Asal mula pelajaran olahraga, Penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan di SD. Orangnya besar-besar dan berotot bagus. Makanya kalau ada guru olahraga harus berotot bagus dan berbadan besar dan harus sehat. Karena itu melambangkan hakikat dari tujuan olahraga, supaya badan kuat, sehat, kekar. Kebanggaan mereka ialah pamer tubuh dan kekuatan. Kalau tubuh sehat, otomatis otot pun akan keluar. Begitu, kalaupun badan mereka kecil, tapi ototnya pasti ada. Mereka mengembangkan bermacam-macam olahraga. Satu diantaranya ialah gulat.
gaya Romawi. Sampai sekarang juga masih ada gulat gaya Romawi. Lihat saja di YouTube wrestling in Greece atau Greek. Gaya ini masih dipelihara sampai sekarang dalam olahraga gulat. Kita dapat menyaksikan kehebatan orang Sparta itu dalam film-film kolosal. Lihat di DVD juga banyak tentang Sparta yang menceritakan tentang Sparta, perang-perangnya begitu hebat sekali. Film recommended for you, King of the King atau Hercules. Hercules itu adalah anak dari Zeus. Istrinya manusia, Zeusnya dewa, sehingga Hercules adalah sosok yang mempunyai kekuatan setengah dewa dan dapat menghancurkan beberapa iblis raksasa dengan tangannya sendiri. Seperti kalau di India ada Sri Krishna. Sri Krishna dapat menghancurkan, mengalahkan iblis-iblis raksasa dengan tangannya sendiri. Sri Krishna dan Hercules sama-sama mempunyai musuh raksasa. Jadi raksasa itu ada karena diceritakan bukan hanya di satu negara. Mereka ini adalah orang-orang yang terandalkan dalam adu fisik termasuk perang. Jadi orang-orang Sparta sangat bagus dan terlatih untuk melakukan perang karena fisik mereka bagus. Di Athena dikembangkan pendidikan berpikir. Universitas sudah ada sejak zaman di Athena. Dahulunya daerah kepulauan itu berlaut jernih dan biru. Itu Athena. Lautnya jernih dan biru. Caina herang, laukna benang. Pakai alat pancing, pakai jaring, itu dapat. Karena polusi sejak itu sedikit. Nah, tinggal yang menyenangkan, suatu tempat yang menyenangkan, Thales tempat tinggal di tempat yang menyenangkan, lautnya jernih, ikannya mudah ditangkap, nyaman sekali. Masyarakatnya kebanyakan nelayan. Di sini lahir para pemikir yang kelak disebut filsuf. Sehubung dengan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas yang mula-mula seorang survival, atau survival itu disebut dengan al-hayawan. Jadi sifat hewan itu survival, bertahan hidup, bertahan diri dari lingkungan alamnya. Nah, tugas manusia adalah seperti hewan, survival. Jika sudah bertahan hidup dengan lingkungan alam, sudah nyaman, baru naik ke tingkat selanjutnya, yaitu berpikir. Ketika manusia bisa berpikir, maka dia pun akan melahirkan sesuatu karya yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini kita telah menikmatinya, yaitu pelajaran modern. Itu dilahirkan oleh orang-orang yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, yang tidak lagi memikirkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan menikah, berkembang biak secara bahagia. Yang selanjutnya adalah berpikir, menciptakan karya. Kenapa manusia harus berkarya? Berkarya karena memang manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah fil ard artinya apa? Penguasa di bumi. Penguasa itu harus mencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah creator of the thing, all of things. Sedangkan manusia adalah co-creator. Co-creator itu adalah pencipta kedua. Kalaulah manusia tidak menciptakan sesuatu, maka tujuan hidupnya tidak digunakan, akan sia-sia dan akan menyesal di kemudian hari. Padahal setiap manusia dibekali dengan keahlian-keahlian masing-masing, dan keahlian itu setiap manusia masing-masing dapat menciptakan sesuatu berdasarkan keahliannya masing-masing. Kalaulah mereka melaksanakannya, maka kehidupannya tidak akan menyesal, bumi ini akan semakin sejahtera. Nah, janganlah berpikir secara meluas dulu, kita berpikir ke dalam diri dulu. Apakah diri kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar? Kalaulah sudah, apakah kita sudah berkarya menjadi co-creator, pencipta kedua? Lalu apa karya kita? Apakah karya kita berguna? Apakah karya kita dapat dinikmati oleh orang lain? Apakah karya kita
mampu membuat kita bangga. Itu bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.